Selamat Sabat, saudara sekalian dalam Tuhan. Puji Tuhan atas hari Sabat di mana kita boleh berbakti bersama meskipun melalui media online ini. Pada hari Sabat ini, pekabaran kita berjudul Kong Kali Kong Penipuan. Pekabaran ini disadur dari pelajaran saudara Nader Mansur yang berjudul Conspiracy of Deception. Namun tidak sepenuhnya sama, tetapi pesan utamanya sama. Pada awalnya, pekabaran ini diterjemahkan untuk membantu para umat yang terkendala dengan bahasa. Namun sebagaimana kami pelajari pekabarannya, nasihat firman Allah ini penting bagi kita semua, khususnya dalam menantikan kedatangan Yesus yang sudah semakin dekat. Karenanya, bagi yang sudah mengikuti versi bahasa Inggrisnya, kiranya ini menjadi penyegaran. Dan bagi yang belum mengikuti, semoga ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Mari kita mulai dengan sebuah kisah nyata yang menyedihkan. Kisah ini tercatat dalam Alkitab. Kita buka Yeremia 40 ayat 1-16 yang berkata, Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya. Oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepadamu. Maka sekarang, lihatlah aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat, atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel, maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mispa. Mereka ialah Ismail bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai orang Netofa itu, dan Yesanya anak seorang Maaka bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka, Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri akan menetap di Mispa untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan dan minyak, kemudian simpanlah sebagai persediaan, dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab di antara Bani Amon, di Edom, dan di negeri-negeri lain mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka, maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah terserak-serak dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mispa. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyaknya. Pada suatu kali, Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa
dan mereka berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa Baalis, raja Bani Amon, telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau?" Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Kareah berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, "Baiklah aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya, sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi dan sisa Yehuda ini binasa?" Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah, "Janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong." Saudaraku dalam Tuhan, ceritanya pada tahun ke-11 pemerintahan Raja Sedekia, Yerusalem berhasil direbut oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Kemudian rakyat ditawan ke Babel. Tetapi masih ada yang diizinkan tinggal di Yerusalem. Bahkan perhatikan perkataan Raja Nebukadnezar kepada Nabuzaradan tentang Yeremia yang terdapat dalam Yeremia 39 ayat 11-14 yang berkata, "Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu." Maka Nebuzaradan kepala pasukan pengawal beserta Nebusyazban kepala istana dan Nergal-Sareser panglima dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Jadi, meski Yeremia ditindas bangsanya oleh karena kesetiaannya kepada Allah yang benar, tetapi saat Yehuda dikalahkan Babel dan ditawan, Yeremia mendapat perlakuan istimewa, dan ini karena Allah yang benar bertindak. Ini pengalaman yang menguatkan bagi kita yang percaya Allah yang benar di penghujung zaman akhir ini. Namun perhatian kita bukan kepada Yeremia, melainkan kepada Gedalia. Gedalia menerima info dari Yohanan bahwa Ismail hendak membunuhnya, tetapi Gedalia tidak percaya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kita buka Yeremia 41 ayat 1-3 yang berkata, "Dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa, maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia, lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mispa, dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit yang terdapat di sana, dipukul mati oleh Ismail." Jadi, tidak hanya Gedalia saja yang dibunuh, tetapi semua orang-orang Yehuda yang bersama-sama dengan Gedalia di Mispa, serta orang-orang Kasdim dan para prajurit. Amaran yang diberikan kepada Gedalia tidak diindahkan. Gedalia hanya melihat di permukaan yang bagi pemandangannya tidak berbahaya. Akibatnya tidak hanya dirinya dibunuh, tetapi yang lain juga. Dan jika kita baca pasal selanjutnya, mereka yang masih hidup akhirnya pergi ke Mesir, yang kemudian menimbulkan musibah, oleh sebab itu bukan kehendak Allah. Mengapa kita perlu pelajari pengalaman Gedalia ini? Karena hal ini erat hubungannya dengan kondisi kita di penghujung zaman akhir ini. Sebab Yesus telah mengamarkan kita bahwa akan ada penipuan berat, penipuan yang mendalam. Kita perlu menyadari bahwa ada penipuan besar di balik layar. Jangan hanya lihat apa yang terlihat di permukaannya saja. Inilah kegagalan Gedalia dan akhirnya dia binasa. Bagaimana dengan kita? Apa reaksi kita? Apakah tanggapan kita? Mungkin banyak yang merasa sudah tahu, tetapi berapa banyak yang sudah kita tahu? Mari kita baca amaran Yesus dalam ayat berikut ini. Matius 24 ayat 4 yang berkata, "Jawab Yesus kepada mereka,
waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Dalam ayat 3, para murid bertanya kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini?" Dan dalam memberikan jawaban penjelasannya, pertama-tama Yesus berkata, "Waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Penipuan akan terjadi dan memuncak, khususnya pada akhir zaman. Akan banyak yang terjadi di balik layar, dan jangan hanya menilai permukaannya saja. Itu sebabnya tidak hanya sekali Yesus mengamarkan tentang penipuan ini. Masih dalam pasal yang sama, Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 11 yang berbunyi, "Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang." Perhatikan, nabi-nabi palsu tersebut menyesatkan banyak orang. Yang menarik, mereka yang jumlahnya banyak merasa tidak tertipu dan menganggap mereka yang jumlahnya sedikit sekali yang tertipu. Namun sayangnya ayat ini tidak berkata demikian. Yang banyaklah yang disesatkan. Kemudian Matius 24 ayat 24 dan 25 berkata, "Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu." Nah, oleh karena belum semuanya tertipu, sebab masih ada yang tidak tertipu meski jumlahnya sangat sedikit, si jahat berupaya dengan memunculkan Mesias-Mesias palsu, sehingga sekiranya mungkin orang-orang pilihan juga tertipu. Karenanya penipuan tersebut sifatnya sangat besar dan mendalam, serta merajalela secara global, bahkan memuncak sebagaimana kita mendekati penghujung zaman akhir. Karenanya kita tidak bisa anggap enteng, sebab jika kita anggap enteng, kita akan jatuh ke dalam perangkap sebagaimana Gedalia yang menganggap semuanya baik-baik saja dan menilai hanya dari permukaannya saja. Akibatnya, tidak hanya berdampak buruk kepada diri kita, tetapi juga kepada orang-orang yang berada di lingkaran kita, orang-orang yang berada dalam lingkup pengaruh kita. Itulah yang terjadi kepada Gedalia sebagai gubernur dan terimbas kepada rakyatnya. Karenanya, jatuh ke dalam perangkap penipuan di zaman akhir ini berakibat kebinasaan. Nah, perhatikan kalimat yang berkata sekiranya mungkin. Artinya, kemungkinan itu ada. Karenanya jangan merasa nyaman diri. Itu sebabnya Yesus memberikan nasihat ini. Bahkan nasihat ini Yesus sampaikan kepada murid-muridnya yang Dia pilih sejak awal pelayanannya. Artinya sebagai orang pilihan, bukan jaminan. Hati-hati. Dan perhatikan ayat 25, Yesus berkata, "Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu." Karenanya kita harus perhatikan apa yang Yesus telah sampaikan dalam menghadapi kong kali kong penipuan di dunia ini. Sebab sejarah membuktikan bahwa mereka yang mengaku pengikut Kristus, memiliki nama Kristus, telah jatuh kepada penipuan. Poin penting yang perlu kita pahami adalah bukannya apakah kita akan tertipu atau tidak tertipu, namun apa yang membuat kita menjadi orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan adalah orang-orang yang mengindahkan dan mengikuti serta mematuhi perkataan Kristus. Itu sebabnya Yesus ulang-ulangi amarannya tentang penipuan akhir zaman. Kenapa? Supaya orang-orang pilihan dapat mengindahkannya dan tidak tertipu. Sebab bahaya sekali jika umat pilihan tertipu, binasa akibatnya, sia-sia menjadi umat pilihan. Nah, tentang penipuan, kita tidak bisa anggap remeh. Karena di balik kong kali kong penipuan ini, ada Lucifer yang telah berhasil menipu sepertiga malaikat di sorga. Para malaikat tersebut adalah ciptaan Allah yang kudus, melayani di hadirat Allah, yang dapat melihat Allah, dan yang adalah utusan Allah. Mereka-mereka ini saja bisa tertipu, apalagi kita. Hati-hati dengan perasaan aman, karena kita umat pilihan dan karenanya sudah siap. Sebab penipuan demi penipuan akan melanda, sehingga sekiranya mungkin menyesatkan umat pilihan. Malaikat surga saja tertipu. Dan juga Hawa, ciptaan Allah yang sempurna, kudus dan belum jatuh ke dalam dosa. Tetapi tetap saja dia tertipu.
Padahal Hawa sudah mendapatkan amaran tentang setan. Hawa tahu bahaya yang akan datang. Namun, saat Hawa tidak mengindahkan amaran itu, dia kira dia kuat, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa bersama-sama dengan suaminya. Adam dan Hawa adalah layaknya umat pilihan di zamannya. Karenanya, jangan kita merasa aman lalu mengabaikan peringatan. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memperhatikan perkataan Yesus. Sebab setan akan berusaha menipu dan menjerat sebanyak-banyaknya umat pilihan. Dan mereka yang tertipu adalah orang-orang yang tidak menuruti amaran Yesus. Ingat Gedalia, sudah diamarkan tapi anggap enteng. Karenanya, amaran Yesus harus dianggap serius, sebab semuanya tentang penipuan. Hati-hati akan apa yang kita percayai. Hati-hati akan apa yang kita sudah dengar. Hati-hati akan pengaruh yang kita berikan kepada orang lain. Jadi, jangan kita merasa nyaman hanya oleh karena kita sudah mengikuti Yesus, namun mengabaikan amaran-amaran yang Yesus berikan. Mari kita lihat contohnya dalam Lukas 22 ayat 31 dan 32 yang berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Perkataan Yesus yang menguatkan kepada Petrus, yang adalah pengikut Yesus yang setia. Yesus berkata kepada Petrus, setan sudah incar-incar kamu. Dia mau tangkap kamu untuk menguji kamu, seperti orang menampi gandum. Amaran ini Yesus berikan kepada Petrus sebelum semuanya terjadi. Hal yang serupa Yesus lakukan dalam Matius 24 tadi, di mana semua amaran Yesus berikan sebelum semuanya terjadi. Saudaraku dalam Tuhan, setan tidak pernah berhenti untuk menyesatkan umat-umat pilihan Allah. Karenanya jangan pernah merasa aman dan nyaman hanya karena kita sudah setia mengikuti Yesus. Namun yang membawa sukacita adalah Yesus berdoa untuk kita. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 17. Sebab jika seandainya Yesus tidak amarkan dan tidak berdoa untuk Petrus, hasilnya tentunya berbeda. Petrus bisa saja gagal total. Karenanya pengalaman Petrus ini menjadi nasihat bagi kita yang mengaku percaya kepada Yesus yang benar dan mengikuti Dia. Sebab Petrus adalah murid Yesus yang selalu berada di ring satu. Bahaya yang kita hadapi sangat serius, saudaraku dalam Tuhan. Setan hendak tangkap kita dan menampi kita seperti gandum. Tetapi Yesus mengantarai kita, berdoa untuk kita, dan bekerja untuk kita, agar kita jangan jatuh ke dalam penipuan setan, agar iman kita jangan gugur. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa selamat dari kong kali kong penipuan ini? Mari kita buka 2 Korintus 2 ayat 11 yang berkata, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi, setan punya maksud-maksudnya dan dia beroleh keuntungan atas kita jika kita tidak tahu dan bahkan abaikan maksud-maksudnya yang adalah metode-metodenya. Dan salah satu cara metode setan yang paling utama adalah penipuan, dusta, dan akal-akalan. Dan semua yang sifatnya penipuan dan atau dusta tidaklah terlihat sebagaimana seharusnya. Namanya juga penipuan. Itu sebabnya Yesus ulang-ulangi, sebab penipuan setan begitu mendalam dan luas, banyak orang yang akan jatuh. Hanya umat pilihan yang telah menerima kuasa Roh Allah yang dapat melihat lebih dari sekedar permukaannya saja, atau lebih dari yang terlihat. Karenanya kita harus bersedia. Sebab dari apa yang terjadi sekarang, banyak dari kita dapat saja terjerat dan jatuh. Sebab kita hanya melihat dan mendengar dari semua yang diberikan kepada kita, sebatas permukaannya saja, apakah itu berita dan lainnya. Kita tidak bertanya, adakah penipuan di balik ini semua? Bahkan kita perlu bertanya, apakah ada penipuan dalam pengungkapan penipuan? Artinya, ada yang coba buka kedok penipuan dengan penipuan. Tipu timbun tipu. Karenanya yang aman adalah
turut perintah dan amaran Yesus dan minta Yesus nyatakan maksud dan metode setan kepada kita, sehingga setan tidak memiliki keuntungan atas kita. Dan sebagaimana di Taman Eden, metode setan yang terutama adalah menipu dan dusta. Dia muncul dalam tampilan yang berbeda dan menyampaikan berita-berita dusta. Setan tampil sebagai ular, yaitu binatang yang paling cerdik saat itu. Jauh berbeda dari yang Hawa bayangkan. Sebab Hawa tahu bahwa ada yang disebut setan, yaitu malaikat yang jatuh. Karena saat berhadapan dengan si ular, Hawa tidak menyadari apa yang sedang terjadi di balik layar. Inilah tekniknya setan. Tampil dalam bentuk yang lain, yang menarik dan menggoda, lalu menyatakan dusta untuk menjerat sebanyak-banyaknya umat manusia. Dan cara setan semakin hari semakin hebat. Ingat waktu di sorga. Lucifer tidak menyatakan motif dan niatnya yang sebenarnya. Apa yang dia lakukan? Dia jelaskan bahwa itu semua adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan para malaikat. Bukankah konsep yang serupa terjadi di zaman sekarang ini? Konsep ini berasal dari Lucifer. Perhatikan Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Bapa, buku pertama, halaman 25, paragraf 2, yang menjelaskan, penghormatan terhadap anak Allah sebagai yang setara dengan Allah Bapa dianggap sebagai suatu ketidakadilan terhadap Lucifer. Sebagaimana yang dinyatakannya, ia juga berhak untuk memperoleh kemuliaan dan kehormatan. Jikalau saja penghulu malaikat ini memperoleh kedudukan yang sebenarnya, maka manfaat yang besar akan terasa kepada segenap penghuni sorga, karena tujuan yang ada padanya adalah untuk memberikan kebebasan untuk semua. Bukankah ini yang terjadi di dunia ini? Ada yang berusaha mendapatkan kedudukan yang setara dengan Allah dengan melakukan dan atau mempropagandakan hal-hal yang bermanfaat bagi kebaikan umum. Inilah yang terjadi di sorga dan telah menipu sepertiga malaikat. Padahal tujuan utamanya adalah untuk dirinya sendiri. Apa akibatnya? Lucifer dan sepertiga malaikat dilemparkan keluar dari sorga. Usahanya di sorga gagal. Namun meski dia sudah gagal di sorga, tetapi upaya yang sama tetap dia lakukan di dunia ini, agar manusia menyembah dia, dan cara penipuan Lucifer semakin hari semakin lihai. Bukan sekedar untuk menerima penyembahan, tetapi juga untuk membinasakan manusia. Karenanya kita harus berjaga dan waspada. Saudaraku dalam Tuhan, jangan kita seperti Gedalia yang berpikir tidak ada bahaya, namun akhirnya binasa. Saat kita mendekati penghujung zaman akhir dan melihat yang terjadi hanya dari sekedar permukaannya saja dan percaya dari apa yang terlihat, percayalah kita pasti akan tertipu. Itu sebabnya Yesus ulang-ulangi dan hari ini kita kembali ulangi agar menjadi pengingat. Nah, sebagaimana judul pekabaran kita yaitu Kong Kali Kong Penipuan, Kong Kali Kong adalah suatu rencana rahasia oleh sebuah kelompok untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum atau berbahaya. Sebagai contoh, mari kita lihat kisah berikut ini tentang Absalom, sebab kisahnya mirip dengan apa yang terjadi di sorga. Alkitab menceritakan dalam 2 Samuel 15 ayat 11 dan 12 yang berbunyi, beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersamakan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Coba kita bayangkan akan kondisi ini. Banyak yang ikut tanpa merasa curiga dan bahkan penasehat Raja Daud yaitu Ahitofel ikut hadir. Namun tanpa mereka sadari, kong kali kong yang Absalom rencanakan menjadi kuat. Di permukaan rakyat tidak melihat adanya bahaya, tetapi Absalom punya rencana rahasia di balik semuanya itu. Nyata dan jelas bahwa taktik yang Absalom gunakan sama dengan yang Lucifer gunakan di sorga. Sebab memang setanlah sumber taktik itu, yaitu apa yang terlihat berbeda dari aslinya. Saudaraku dalam Tuhan, inilah taktik yang akan setan gunakan di penghujung zaman akhir ini.
Apa yang terlihat sangat jauh berbeda dari yang sebenarnya. Kisah Absalom ini adalah gambaran kecil akan apa yang terjadi di dunia ini. Nantinya akan terjadi penipuan global di mana tampilan awalnya begitu baik dan meyakinkan seluruh dunia, sehingga seluruh dunia ikut tanpa menyadari kong kali kong yang terjadi di balik itu semua, yang akan berakhir dengan kebinasaan. Yang sedihnya, akan banyak yang tertipu dan sudah ada yang tertipu. Hal itu karena kita tidak mengindahkan perkataan amaran Yesus dengan serius. Perhatikan ayat 11 yang berkata, beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Sungguh suatu gambaran yang cocok dengan apa yang terjadi sekarang. Sebab banyak umat Allah yang hanya melihat di permukaan saja dan ikut apa yang terjadi sekarang tanpa merasa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang hal-hal tersebut atau yang terjadi di balik itu semua. Karenanya penting bagi kita untuk mengingat nasihat Yesus bahwa pada akhir zaman penipuan demi penipuan akan terjadi. Saudaraku dalam Tuhan, banyak umat Allah sering terbawa dengan suatu pemberitaan atau isu atau cerita resmi yang terjadi dan mengikutinya tanpa mengetahui apapun tentang akibatnya. Waspada saudaraku dalam Tuhan. Hati-hati terhadap apa yang kita dengar dan dukung. Hati-hati dengan apa yang kita ikuti, serta pengaruh yang kita berikan berdasarkan hal-hal tersebut dalam hari-hari terakhir ini. Kisah Absalom ini terulang kembali di zaman Yesus. Dengan kedok melindungi dan membela kebenaran, mereka meyakinkan para umat untuk membunuh Yesus. Dan banyak yang ikut penipuan ini tanpa merasa curiga dan tanpa mengetahui kong kali kong yang terjadi di balik layar yang begitu berbahaya. Tuduhan palsu yang diberikan kepada Yesus untuk meyakinkan orang banyak, dan bahkan dikatakan lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa binasa. Banyak yang tertipu, mereka tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Alkitab berkata dalam Wahyu 12 ayat 9 yang berbunyi, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Penyesatan yang setan lakukan adalah dengan penipuan. Itu sebabnya terjemahan lainnya berkata, menipu seluruh dunia. Saudaraku dalam Tuhan, menipu seluruh dunia bukanlah perkara yang kecil. Menyesatkan seluruh dunia artinya mayoritas penduduk dunia ini. Sebab masih ada umat Allah yang sisa, yang sangat sedikit jumlahnya, yang tidak tertipu. Tetapi mayoritas penduduk dunia ini tertipu dengan kong kali kong yang sudah terjadi dan akan terjadi. Banyak yang terjerumus kepada suatu pemberitaan, suatu isu, suatu pemaparan, suatu perkiraan, dan sebagainya, dan hanyut dalam hal-hal tersebut tanpa menyadari bahwa itu semua bagian dari kong kali kong penipuan setan. Dan setan akan lakukan semuanya ini dengan menarik dan meyakinkan. Karenanya, banyak yang ikut tanpa merasa curiga. Bahkan solusi terhadap suatu penipuan adalah tipuan juga. Tipuan timbun tipuan. Tidak heran Yesus ingatkan terus. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, jangan mengira kong kali kong penipuan ini berasal dari manusia yang dapat kita ketahui dan hindari. Jangan. Kong kali kong penipuan ini bersumber dari setan. Sepertiga malaikat sudah tertipu, lalu apalah kita ini? Yohanes menuliskan yang berikut ini dalam Wahyu 16 ayat 14 yang berkata, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Inilah pernyataan bagaimana setan berhasil menipu seluruh dunia. Bukan hanya rakyat, tetapi juga para raja di seluruh dunia. Istilah sekarang, para presiden bangsa-bangsa. Dan cara penipuan setan adalah dengan mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Mengapa setan pergi menipu para pemimpin negara? Karena mereka punya kuasa dan wewenang untuk perintahkan rakyatnya. Mereka dipatuhi rakyat, mereka dihormati rakyat. Rakyat mendengar dan menurut kepada mereka.
Mereka juga yang mengeluarkan undang-undang dan peraturan. Inilah caranya setan untuk memastikan seluruh dunia tertipu. Bila pemimpinnya tertipu, maka rakyatnya dijamin tertipu. Apa tujuan setan melakukan penipuan ini? Untuk melawan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, saudaraku dalam Tuhan, kita hidup dalam zaman yang sangat berbahaya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, namun untuk mengamarkan. Sebab itulah yang Yesus katakan, agar kita turut apa yang Yesus nasihatkan. Kondisi terburuk yang dapat terjadi kepada kita adalah bahwa saat kita merasa aman dan nyaman, padahal kita sedang hanyut tenggelam dalam penipuan. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 22 dan 23 yang berbunyi, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Kembali perhatikan, dikatakan pada hari terakhir, yaitu pada penghujung zaman akhir, banyak orang yang akan berseru kepada Yesus. Banyak orang artinya bukan sedikit. Ini kita perlu renungkan agar kita menghargai amaran Yesus. Sedikit catatan bagi kita semua. Bagi kita yang masih khawatir dan atau takut terpisah dari rombongan orang banyak, renungkan ayat ini dan amaran Yesus. Yang tertipu adalah banyak orang, yang ditolak adalah banyak orang. Karenanya, masihkah kita bergumul untuk tinggalkan yang banyak orang itu? Jika kita percaya Yesus datang segera, segeralah bergabung dengan umat yang sisa, yang jumlahnya sangat sedikit. Kembali ke kong kali kong. Kita hidup dalam masa yang genting dan sejujurnya, melihat apa yang terjadi, banyak dari kita yang belum siap. Hal ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyatakan apa yang sebenarnya. Perhatikan cara kita bicara dan apa yang kita bicarakan. Hal itu menyatakan bahwa kita belum siap akan apa yang akan terjadi. Kembali, Wahyu 16 ayat 14 menyatakan, "Jika disebut raja-raja, hal itu tidak hanya para pemimpin bangsa atau presiden, tetapi juga kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh, elit-elit dunia, orang-orang terkenal, selebriti, dan orang-orang yang berpengaruh. Itu semua setan kejar untuk sukseskan penipuannya." Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 15 yang berbunyi, "Lalu ia berkata kepada mereka, 'Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah.'" Fokus kita adalah kalimat yang bagian akhir, yaitu apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Apa maksudnya dengan yang dikagumi manusia? Maksudnya adalah yang dunia anggap besar, hebat, baik, dan mulia. Tapi yang dunia anggap istimewa tersebut atau yang dunia idolakan adalah kekejian bagi Allah. Renungkan saudaraku dalam Tuhan dan ingat, adakah sesuatu yang kita kagumi atau idolakan di dunia ini? Apapun itu, siapapun itu, apa yang dunia kagumi adalah kekejian bagi Allah. Hati-hati saudaraku dalam Tuhan. Dunia ini penuh dengan kong kali kong penipuan. Artinya, apa yang kita lihat bukanlah kenyataannya. Ada yang kita tidak ketahui di balik semuanya ini. Inilah cara penipuan setan. Pertanyaan: sewaktu Yesus datang ke dunia ini, apakah dunia mengagumi Yesus? Oh tidak. Yesus malah ditolak dan dibunuh. Nah, jika Yesus mengalami hal yang demikian, lalu apakah kita akan alami yang berbeda? Kita yang mengaku pengikut Yesus ini? Seorang hamba tidak melebihi tuannya. Para pengikut Yesus yang sejati bukanlah seseorang yang menjadi manusia terkenal dan berpengaruh, dielu-elukan dan diidolakan. Karenanya hati-hati saudaraku dalam Tuhan. Banyak orang yang ikut itu, ikut ini, karena sumbernya terpercaya katanya, dan sebagainya. Namun waspada, sebab apa yang kelihatan bukanlah yang sebenarnya. Hanya perkataan Yesus yang harus kita turut dan percayai.
Masih mengenai para pemimpin dunia ini, Paulus menuliskan dalam Efesus 6 ayat 12 yang berkata, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Saudaraku dalam Tuhan, musuh kita bukan manusia, tetapi setan dan pasukannya yang beroperasi menggunakan pemerintah-pemerintah, menggunakan para penguasa dunia, serta pemimpin-pemimpin dunia ini. Itulah para penghulu dunia yang gelap ini. Lalu apa itu roh-roh jahat di udara? Untuk menolong, kita lihat terjemahan lainnya. Terjemahan King James menyatakan adanya kejahatan rohani di tempat tinggi. Perhatikan yang ditandai warna hitam, spiritual wickedness in high places. Jadi roh-roh jahat di udara itu adalah kejahatan rohani di tempat tinggi. Di tempat tinggi artinya yang mempunyai kuasa, pengaruh, dan otoritas. Tempat-tempat ini punya pengaruh kepada orang banyak. Nah, dikatakan pada tempat-tempat tinggi tersebut terjadi kejahatan rohani. Renungkan akan hal ini, saudaraku dalam Tuhan. Ini sudah bukan dari manusia, tetapi dari setan. Tapi bila kita kabarkan akan hal ini, maka banyak yang tidak akan percaya. Sebab mayoritas percaya dengan apa yang mereka lihat di permukaan, yang terlihat baik dan meyakinkan. Mayoritas percaya dengan pemberitaan resmi, yang terlihat terpercaya. Kita harus berhati-hati, saudaraku dalam Tuhan, sebab di tempat yang tinggi sudah terjadi kejahatan rohani. Inilah cara setan menipu dunia ini, saudaraku dalam Tuhan. Dan banyak umat Allah yang akan tertipu kepada yang sepertinya meyakinkan, kepada sesuatu yang resmi dan valid, dan sebagainya, dan sebagainya. Karenanya kondisi di mana kita hidup sekarang ini sangat berbahaya. Sebagai contoh, kita buka buku Daniel dalam Daniel 10 ayat 12 dan 13 yang berkata, "Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia." Gabriel menyatakan kepada Daniel bahwa dia hendak datang sehubungan dengan perkataan Daniel. Tetapi Gabriel tertahan selama 21 hari, yaitu saat pemimpin kerajaan Persia menentang Gabriel. Pemimpin ini bukanlah manusia, tetapi kuasa kegelapan yang berada di tempat yang tinggi yang bekerja mempengaruhi raja-raja orang Persia. Pemimpin kerajaan Persia tersebut ditugaskan untuk mempengaruhi raja-raja orang Persia, dan Gabriel menghadapi kuasa kegelapan ini untuk coba lawan, sehingga Gabriel dapat memberikan pengaruh kepada raja-raja Persia agar memperhatikan orang-orang Yahudi dan memulihkan keadaan mereka. Inilah kejahatan rohani yang terjadi di tempat tinggi dan tidak terlihat. Perhatikan, Gabriel berkata, "Tetapi kemudian Mikael datang menolong aku, barulah pertempuran itu dimenangkan." Inilah gambaran betapa seriusnya bahaya pertempuran rohani yang terjadi di balik layar, yang tidak dapat kita lihat. Daniel sendiri tidak melihat sampai Gabriel menyatakannya, bahwa saat Mikael datang, yaitu Yesus, baru pertempuran itu dimenangkan. Saudaraku dalam Tuhan, jika hal ini sudah terjadi di zaman Daniel, lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Lebih lagi, kerajaan kegelapan semakin menguasai bukan hanya satu kerajaan, tetapi seluruh kerajaan di dunia ini. Kejahatan rohani sudah mendunia. Apa yang Daniel lakukan saat hal ini terjadi? Daniel berdoa dan berpuasa. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap umat Allah di penghujung zaman akhir ini. Hati-hati dengan apa yang kita yakini dan ikuti. Jangan lihat hanya yang di permukaannya saja, tetapi ketahui ada penipuan di balik semuanya yang dunia ini lakukan. Kemudian kita melihat contoh berikutnya tentang umat-umat Allah yang tidak hanya melihat sekedar permukaannya saja. Lukas 21 ayat 20 dan 21 menyatakan,
Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Yesus berkata bahwa saat kamu melihat pasukan Roma mengepung Yerusalem, ketahuilah kehancuran sudah dekat. Dan saat itulah kamu harus melarikan diri ke pegunungan atau keluar dari kota. Inilah amaran Yesus. Nah, murid-murid Yesus saat itu menuruti amaran Dia. Tentara Roma datang mengepung, namun kemudian mundur oleh karena sesuatu. Dan saat Roma mundur, orang-orang Yahudi bahkan bisa kejar dan bunuh pasukan Roma. Nah, saat melihat hal tersebut, para pengikut Yesus menuruti perintah Yesus. Mereka pergi tinggalkan Yerusalem. Meski diumumkan bahwa bahaya sudah berlalu dan Roma sudah dipukul mundur, mereka tetap pergi keluar tinggalkan Yerusalem. Nah, jika mereka tetap tinggal dan percaya kepada berita resmi saat itu di mana dikatakan sudah aman, maka mereka akan menjadi korban dari pengepungan yang berikutnya, yang terjadi 3,5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 70 sesudah Masehi, di mana Yerusalem kembali dikepung oleh Roma, dan akhirnya Yerusalem dihancurkan serta penduduknya dibantai habis semuanya. Tidak satupun pengikut Yesus saat itu yang menjadi korban karena mereka menuruti perintah Yesus. Mereka tidak percaya akan apa yang mereka lihat, bahwa Roma mundur dan kalah, karenanya mereka pergi. Demikian juga dengan kondisi saat ini. Virus mengepung kita dengan berbagai pembatasan, dan kemudian beberapa pembatasan dicabut sehingga orang dapat beraktivitas seperti semula. Sepertinya kembali normal. Hati-hati saudaraku dalam Tuhan, akan datang pengepungan berikutnya. Karenanya, orang-orang Kristen pada zaman itu terkesan aneh dengan pergi keluar kota dan lari ke gunung, tetapi mereka selamat. Bagaimana dengan kita? Jangan tertipu dengan pemberitaan resmi dan narasi global di hari-hari terakhir ini. Sebab itulah cara setan untuk menipu banyak orang. Silakan aplikasikan pengalaman ini dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Ingat orang-orang Kristen di zaman itu. Mereka tidak percaya dengan berita resmi bahwa kondisi sudah aman. Kita bisa kembali hidup normal. Tidak ada lagi bahaya. Mereka tidak percaya akan berita-berita itu. Mereka tetap berangkat keluar dan pergi ke gunung. Bagi orang-orang di zaman itu, mereka terlihat gila. Sudah aman kok malah lari. Namun 3,5 tahun kemudian, yang di Yerusalemlah yang binasa dan pengikut Yesus selamat. Saudaraku dalam Tuhan, kita perlu sungguh-sungguh berdoa dan turut perintah Yesus. Nah, sebelum kita tutup, perlu kita pahami bahwa ada dua kubu yang ekstrim. Kubu ekstrim yang pertama adalah yang rajin mengikuti berita-berita resmi yang disiarkan oleh dunia ini. Oleh karena resmi dan terpercaya, mereka yakin akan pemberitaan itu. Kemudian ada kubu yang kedua, yang percaya semua yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari teori konspirasi dan memang ada kebenarannya. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, entah kubu pertama atau kubu kedua, keduanya adalah bagian dari kong kali kong penipuan. Apapun itu saudaraku dalam Tuhan, setan gunakan untuk menipu banyak orang, termasuk umat pilihan. Karenanya ingat, jangan hanya lihat permukaannya saja. Kita harus ingat ada yang terjadi di balik layar, yaitu kong kali kong penipuan setan untuk binasakan kita. Karenanya yang bisa kita percaya adalah firman Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, uji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Semua yang kita dengar, baca dan lihat, biarlah kita uji, dan alat ujinya adalah firman Tuhan. Karenanya hati-hati dengan apa yang kita bagikan tentang apa yang terjadi di dunia ini. Sebab apa yang kita lihat mempengaruhi kita dan orang lain. Karenanya uji apa yang kita bagikan. Dan yang terutama yang kita perlu bagikan adalah bagikan kebenaran firman Tuhan. Jangan terjebak ke dalam dua kubu tadi, tapi jadilah pekerja-pekerja Yesus yang mempersiapkan kita semua untuk hari-hari terakhir,
yaitu untuk mengenal dan mendengar suara Yesus, Gembala kita. Pergi kepada Yesus, berdoa dan berpuasa. Berdoalah seperti belum pernah sebelumnya. Mengapa? Karena Daniel 12 ayat 1 berkata, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Kita perlu berdoa seperti belum pernah sebelumnya, karena akan ada masa kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebab tidak ada yang dapat mengurangi kesesakan itu. Dengan mengetahui semua berita tidak akan mengurangi. Dengan mengetahui semua konspirasi juga tidak akan mengurangi. Masa kesesakan itu pasti terjadi dan tidak akan ada yang bisa kita buat untuk menguranginya. Bagian kita adalah berdoa, berseru kepada Yesus. Inilah satu-satunya keamanan kita di penghujung zaman akhir ini. Karenanya Amsal 14 ayat 15 menasihatkan, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Yang manakah kita? Saudaraku dalam Tuhan, percayalah kepada Allah lebih daripada perasaan dan indera kita. Satu-satunya yang dapat kita percayai adalah firman Allah. Oleh sebab itu, Yesus menutup dalam Lukas 21 ayat 36 yang berbunyi, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudaraku dalam Tuhan, kita tidak bisa merasa dan atau berharap tidak akan tertipu. Tidak bisa. Itu sebabnya Yesus nasihatkan berjaga sambil berdoa senantiasa. Bukan perasaan kita, bukan indera kita, dan bukan pemikiran kita yang menjadi penentu. Itu sebabnya Yesus berkata, berjaga dan berdoa senantiasa. Apakah kita perlu perhatikan apa yang terjadi di sekitar kita dan di dunia ini? Oh ya, tapi jangan percaya semuanya dan jangan terlalu mudah membagikannya. Jangan terjebak ke dalam kubu yang pertama atau kepada kubu yang kedua tadi. Sambil berjaga dan mengamati, kita senantiasa berdoa, supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kita tahan berdiri di hadapan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena firman-Mu telah membukakan apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kami dan di dunia ini. Kami bersyukur atas amaran yang Yesus berikan yang sangat cocok bagi kami yang hidup di penghujung zaman akhir ini, agar kami berhati-hati akan penipuan yang akan merajalela di hari-hari terakhir. Hiduplah dalam kami ya Yesus, agar kami menjadi bijak dan dapat menguji segala sesuatu dengan menggunakan firman-Mu, serta suara-Mu ya Yesus semakin jelas dalam hati dan pikiran kami, untuk pimpin dan bimbing kami, supaya jangan kami terjatuh ke dalam penipuan setan. Gunakan kami agar menjadi juru kabar yang menguatkan sesama dan menuntun mereka kepadamu. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa dan memohon hanya melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.